Nah, oke. Nah, di door trim ini dia bahannya bahan hard plastik. Nah, di sini bahannya bahan fabric, warnanya agak ke biru ya, biru dongker, biru tua. Nah, terus di bagian sini ada tweeter. Di sini ada tweeter, terus habis itu di sini handle buka pintu, dia warnanya chrome. Terus di sini buat ngunci pintu ya, ada di samping di atasnya handle. Nah, terus habis itu untuk di sini ada ornamen yang warnanya warna silver. Nah, terus untuk pengaturan di pintu supir ini dia ada spion, dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract. Terus habis itu di sini buat central lock, terus di sini buat pengaturan lock unlock dari power window. Seperti itu. Nah, ini tombol power window-nya ya. Oke. Nah, terus di sini handle buat menarik dan dorong pintu. Terus habis itu di sini ada cup holder. Terus speaker ya. Speaker tadi sudah bilang ya. Nah, ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di bagian samping, nah ini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sealer pintu. Nah, terus kita sekarang pindah ke bagian jok ya. Nah, ini jok, dia joknya bahannya bahan fabric, masih orisinil bawaan pabrik. Nah, di bagian depan masing-masing jok ada 2 senderan kepala. Terus habis itu di seat belt, di bagian seat belt, nah ini dia sudah bisa diatur, di adjust ketinggiannya ya untuk di bagian depan. Seperti itu di seat beltnya. Oke. Nah, untuk jok supir ini dia bisa reclining, bisa. Yang jelas pasti. Nah, terus habis itu di sini buat naik turunin jok juga bisa. Nah, di sini juga bisa buat maju mundurin jok. Nah, oke. Terus kita lihat ke bawah, di bagian bawah di sini ada ini apa namanya tuh? Buat ini nih apa? Buka tangki bensin. Nah, terus habis itu di bagian bawah kita periksa juga. Nah, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, terus pedal, ini pedal rem, pedal gas, kita periksa juga kondisinya masih oke atau tidak. Nah, di sini ada handle buat buka kap mesin. Oke, nah udah kita buka kap mesin. Nah, di bagian sini juga kita periksa nih, agak gelap ya, jangan sampai ada karat di bagian bawah jok. Bagian bawah jok kita periksa. Oke. Nah, terus di bagian ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada buat matiin sensor parkir belakang. Terus di sini ada leveling buat lampu ya. Jadi buat naik turunin lampu depan. Nih ada di sini. Nah, ini tombol start stop engine buttonnya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita periksa apa aja yang ada di sini ya. Nah, sini aja dulu kita ke cluster. Nah, sini adalah cluster speedometer. Nah, cluster speedometer. Nah, di sini kalau pintu kebuka dia ada animasinya ya. Kalau pintu kebuka, satu lagi dibuka ada animasinya juga nggak? Oh, ada. Jadi dia ada animasi di masing-masing pintu ya. Cakep, canggih-canggih. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan dulu mesin ya. Oke. Nah, kita pencet rem. Nah, kita pencet. Nah, ini ada, oh tuh ada. Terus ada perintahnya lagi nih, suruh pencet ini. Nah, oke. Apabila kita mencoba mobil bekas, pastikan bahwa dia nyalanya langsung jreng. Jangan sampai dia nyalanya tersendat. Karena apa? Karena ini bensin sudah seperempat kurang ya. Jadi ada indikator bensin nyala. Jangan sampai dia nyalanya tersendat. Karena apa? Karena ada kemungkinan kalau dia nyala tersendat bisa jadi di aki sudah soak, atau bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Nah, ini sudah cukup modern ya untuk speedometernya. Jadi dia di tengah ada MID digital. Terus habis itu di sini ada buat ini nih RPM. Nah, di sini kalau kita nggak pakai seat belt, kalau ini pintu kebuka juga ada juga di sini nih indikatornya. Nah, ini buat reset trip. Terus di sini ada MID. Ini kayak MID ini bisa macam-macam juga nih, diganti-ganti nih. Bisa diganti-ganti juga nih. Sini coba kita pencet, bisa dirubah-rubah nggak? Oh, salah, ini trip A, trip B aja ya. Kilometer masih 20.000. Terus ini indikator kecepatan kilometer. Nah, ini indikator bensin. Nah, terus dia pengisian bensin di sebelah kiri. Ini ada panahnya. Nah, oke. Nah, ini buat ini. Oh, coba kita lihat lagi. Ini buat apa nih pencetan nih? Oh, ini buat ininya nih, ada torque, power, kosong, terus average fuel ya, konsumsi BBM rata-rata. Terus habis itu ini berapa kilometer lagi nih jarak
terus habis itu ini ada driving time, total driving time ada juga seperti itu. Oke, ini jam digital. Kita kembali lagi situ. Oke, nah di bagian samping di sini buat handle tuas buat nyala matikan lampu, terus habis itu buat sen, terus habis itu buat fog lamp ya. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat itu namanya tuh wiper depan, belakang, terus habis itu kecepatan wiper, terus habis itu air wiper. Nah, oke. Terus kita sekarang ke setir. Nah, setirnya ini dia sudah dilapisin dengan kulit ya. Ini kulit ada jahitan nih, jahitannya juga asli. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada lambang Suzuki besar, di sini ada airbag. Nah, di sini ada pengaturan buat audio. Jadi buat mainan jempol. Nah, di sini ada pengaturan buat ini. Kalau kita nyambungin telepon ke audionya sudah bisa. Oke. Nah, terus sudah, kita sekarang ke bagian tengah. Nah, ini ada dua kisi-kisi AC. Nah, ini ada list yang warnanya warna silver. Nah, seperti itu, kesannya jadi modern ya. Oke. Nah, di sini GVC tapi ini bawaan orisinil ya. Oke. Nah, ini buat radio saya mute aja, takutnya kena klaim YouTube. Nah, terus apa ya? Radio ya bisa cek sendirilah nanti apa aja fungsinya, tapi yang jelas dia bisa ini CD sudah tidak bisa ya, tapi bisa aux bisa, terus bisa ini apa USB, terus bisa juga radio FM AM, sama ada kamera mundurnya juga nih, kita periksa nih. Kita kamera mundur nggak ada di sini, belum, bisa opsional seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini buat lampu hazard. Nah, terus habis itu di sini, nah ini dia sudah digital, sudah auto climate control juga. Terus ini buat pengaturan kecepatan AC ya, kecepatan AC bisa. Nah, ini kecepatan AC. Terus habis itu ini buat defogger depan, defogger belakang. Terus habis itu di sini buat suhu AC. Nah, bisa turun suhu AC. Terus di sini buat mati nyalakan AC, di sini buat arah semburan angin, terus di sini buat matiin AC, terus habis itu di sini buat ventilasi luar dan dalam. Oke, dia digital sudah mantap ya. Nah, terus habis itu di sini ada power outlet nih. Nah, power outlet, terus habis itu sama ada colokan USB sama aux. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, mungkin bisa naruh handphone, penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada buat dua cup holder di bagian sini. Nah, ini dia matic ya, matic kecepatannya dari rendah di L 2D NP RN RP. Nah, oke. Rupiah RP. Nah, terus habis itu ini ada ini overdrive ya, tombol overdrive, terus di bagian sini ada shift lock, tombol shift lock. Nah, terus habis itu di sini dia masih mekanis ya, rem tangan. Terus ini kosong, tidak ada tombol-tombol di bagian sini. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup di bagian tengah. Oke. Nah, kita ke samping sini. Ini kisi-kisi AC ada. Di sini sudah airbag. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini ada bon ini ya. Nah, terus habis itu dia buku servis juga ada, dan di rekor Suzuki. Nih, ada ininya. Nah, ini rekor Suzuki dia. Oke, nah terus habis itu buku manual juga masih ada. Oke, sip. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sisi pintu. Nah, ini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada buat ini chrome, bukan chrome nih, ini silver ornamennya. Nah, ini dia bahannya fabric, warnanya agak biru dongker. Nah, terus di sini ada buat handle pintu chrome, terus habis itu ini buat kunci pintu. Oke, nah terus habis itu handle pintu ini sudah retract. Terus habis itu sun visor ini ada cermin dan ada tutupnya. Oke, nah ini lampu baca. Terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur tingkat kesilauannya. Terus habis itu ini spion, tapi dia belum ada spion. Sun visor tapi belum ada cermin dan buram lagi. Nah, ini belum ada cermin. Oke. Sip. Ini nggak ada handle pintu di sini, nggak ada handle tangan. Dah, bagian depan kayaknya kita sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, nah kurang rapat.